Baik teman-teman, jadi kita coba latihan LeetCode lagi yuk. Nah, di sini kita akan coba mengerjakan soal 617 yaitu merge two binary trees gitu ya. Jadi intinya kita diberikan dua input ya. Input yang pertama itu namanya root 1 seperti ini. Nah, input yang kedua itu adalah root 2 ya. Nah, output yang diharapkan itu adalah gabungan dari yang namanya root 1 dengan root 2 gitu ya. Nah, jadi kalau aku coba gambarkan, ini aku coba pindahin dulu ya yang tab item-itemnya ini ke bawah biar nggak begitu mengganggu kita. Nah, jadi kalau teman-teman coba cermati gitu ya, awalnya itu kan kita coba mulai dari yang elemen paling atasnya atau yang rootnya kan di sini kan. Oke. Nah, ingat ya, ini adalah root 1, ini adalah root 2 ya. Ini yang kedua namanya root 2. Oke. Nah, karena dia ada elemen di situ ya, aturannya adalah kita akan jumlahkan nilainya atau value-nya. Jadi karena di sini 1, di sini 2, maka outputnya di posisi yang sama. Jika kedua posisi di situ ada elemen, maka kita akan tambahkan ya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3 gitu ya. Nah, begitupun juga kalau seandainya kayak gini teman-teman, misalkan ini aku ke kiri gitu ya, ada 3 kan di sini, terus kalau aku ke kiri juga yang di root 2 itu ada 1. Nah, karena di posisi tersebut ada 2 elemen ya dari root yang berbeda, maka kita perlu tambahkan ya, jadi 3 tambah 1 sama dengan 4 gitu ya teman-teman ya. Nah, dan terus gitu ya. Nah, cuman yang menarik gini teman-teman, ini aku coba hapus dulu ya biar nggak mengganggu teman-teman. Ingat ya, yang ini tuh root pertama, nah yang ini tuh root kedua. Oke. Nah, kalau misalkan nih di bawah kiri 3 itu kan di yang root pertama ini itu kan dia ada elemen 5 kan ya. Sedangkan di posisi yang sama di root kedua itu dia nggak ada elemen apapun, ya nggak? Nah, gimana kalau kayak gini? Apa yang harus kita lakukan? Ya, ya udah, kita tinggal return yang ini aja, ya enggak? Jadi kalau ada salah satu aja elemen yang dia berada di situ gitu ya, even di root yang lain dia nggak ada gitu ya, ya udah kita kembalikan yang ada aja, ya enggak? Jadi nanti ini 5 itu akan ada di output ya kayak gini. Oke. Nah, begitupun juga kalau seandainya di bagian bawah kanan dari 2 itu kan dia nggak ada apapun nih, tapi di bagian bawah kanan yang sama ya, di posisi yang sama itu dia ada 7 di root yang kedua ya. Ya udah, karena ada salah satu yang nggak ada, kita kembalikan yang ada aja, jadi 7 gini teman-teman ya. Oke. Nah, sebenarnya ini tuh kita bisa selesaikan dengan dua cara ya, yaitu pakai yang DFS, fungsi rekursif DFS, dan bisa juga pakai yang namanya BFS ya. Nah, cuman di sini aku mau pakai yang DFS dulu gitu ya, karena ini jauh lebih gampang ya. Kalau BFS bisa, cuman agak sedikit kompleks ya. Jadi aku pakai yang DFS ya untuk kasus ini. Yuk kita mulai ngoding aja bareng-bareng biar teman-teman juga bisa lebih kebayang ya kira-kira implementasi di C++ nya seperti apa ya. Oke, jadi kita coba mulai ngoding. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya atau ada yang kurang detail, aku coba coret-coret lagi ya biar teman-teman bisa lebih paham gitu ya. Jadi yang pertama adalah aku coba definisikan fungsi rekursif DFS-nya ya. Jadi di sini aku akan coba copy lalu aku paste di sini. Nah, cuman di sini namanya DFS ya. Nah, ingat teman-teman, kita itu sebenarnya gini, ketika kita mau menghasilkan suatu output, ini aku coba ke draw sini. Nah, ini kan outputnya nih teman-teman yang aku lingkari nih ya. Nah, kita bisa aja buat dari nol gitu ya. Jadi kita kayak construct binary tree-nya itu literally dari scratch gitu ya. Tapi itu akan makan memori ON in the worst case ya. Nah, ada cara yang lebih cerdas, yaitu adalah kita bisa memodifikasi salah satu root aja ya, yang existing. Nah, lalu hasil modifikasinya itu yang akan kita jadikan output ya. Jadi di sini aku akan coba pakai root 1 ya. Oke. Lalu root 1 aku akan modifikasi. Nah, lalu hasil
dari adjustment atau perubahan di root 1 itu yang aku akan jadikan sebagai outputnya dalam kasus ini ya, sampai sini paham ya. Nah jadi aku coba kembali lagi wording gitu ya. Kita sekarang terapkan ya fungsi DFS, nanti dia akan return si lebih tepatnya root 1 ya, atau yang dia tipe datanya tree node gitu ya. Nah kenapa return root 1? Karena ingat ya yang tadi aku bilang bahwa aku hanya akan memodifikasi root 1 itu yang akan jadi gabungan dari antara root 1 dan root 2 gitu ya. Jadi kita nggak perlu bikin dari awal. Oke. Nah base case yang pertama, nah ini agak tricky juga nih. Kita perlu gini teman-teman, kalau seandainya ya kayak tadi misalkan aku coba ke yang di bagian bawah kiri 3 itu kan ada 5 ya tadi aku bilang ya. Oke. Tapi di posisi yang sama di yang root 2 itu nggak ada ya, ada salah satu aja yang nggak ada, kita kembalikan yang ada aja ya nggak. Jadi di base case nya itu kayak gini teman-teman, kalau misalkan dia ternyata nggak ada di root 1 nya, maka kita tinggal return yang di root 2 nya. Oke. Nah tapi kalau misalkan nih di root 2 nya itu nggak ada tapi dia ada di root 1, maka kita return root 1. Oke gitu. Nah gimana kalau seandainya dia nggak ada di root 1 dan dia nggak ada di root 2? Nah yang terjadi adalah kan if yang di atas itu akan diproses duluan kan ya. Oke, jadi dia akan mengembalikan root 2. Ternyata root 2 nya 0 juga ya, jadi di root 2 itu nggak ada juga elemen di posisi yang sama. Nah yang terjadi adalah si root 2 ini ya, itu juga akan true, yang mana dia akan mengembalikan root 1, yang mana kita tahu bahwa root 1 nya adalah 0 karena dia nggak ada di posisi itu kan ya. Maka kalau di root 1 dan root 2 nggak ada, ya udah kita kembalikan 0 gitu. Makanya bisa kan ya kita pakai dua if yang berbeda seperti ini. Oke, hati-hati ini if sama if ya, bukan if sama elif. Kalau if sama elif nanti dia hasilnya salah gitu ya. Oke. Nah kemudian kita bisa lanjutkan ya wordingnya. Nah kalau dia berhasil melewati dua ini, dua if ini, maka sebenarnya di posisi yang sama ada dua elemen di root yang berbeda, ya nggak? Oke, berarti ini tuh akan sama dengan root 1. Ingat ya, karena aku ambil dari root 1, aku modifikasi root itu, dan itu akan jadikan output ya. Jadi modifikasi root 1 yang akan jadi output. Nah, root 1 value-nya itu adalah penjumlahan dari si value root 1 itu ya ditambah dengan value di root 2, ya nggak? Ini kayak gini ya kalau di C++ ya. Nah, terus ya kita akan coba ke kiri gitu ya. Jadi root 1 ya left itu akan sama dengan DFS gitu ya, dari si root 1 ya left, oke, lalu root 2 left gitu ya. Nah kemudian aku juga bisa root 2 gitu ya left, right maaf ya, kalau root 2 sih root 1 ya, karena kan kita dari root 1 modifikasinya. Jadi root 1 right kita akan sama dengan DFS dari root 1 right gitu ya, lalu root 2 right. Oke. Nah baru setelah itu kita return root 1. Nah kenapa kayak gini? Karena gini teman-teman, ini aku coba kembali lagi ya. Mungkin dari teman-teman ada yang udah paham kenapa codingan seperti ini, tapi mungkin ada yang belum ya. Jadi aku coba address concern dari teman-teman kalau seandainya ada yang belum paham gitu ya, kenapa bisa seperti itu. Ini aku coba hapus lagi, lalu aku coba mulai coret-coret lagi gitu ya. Jadi awalnya kan kita ke yang sini kan ya. Di posisi yang pertama ini, baik di root 1 maupun root 2 itu dia ada elemen ya. Nah kalau ada elemen, maka yang menjadi output dari posisi tersebut itu adalah penjumlahan dari elemen di root yang pertama dengan elemen yang di root kedua. Berarti yang kita lakukan yang ini kan ya, yang di codingan ini. Oke. Nah setelah itu kita coba ke kiri teman-teman, ke bagian bawah kirinya ya. Oke. Lalu kita cek, oh di root 1 ada 3 ya, sedangkan di root 2 itu ada 1. Oke. Nah karena ada elemen di posisi yang sama untuk kedua root, ya udah maka kita tambahin lagi kan ya. Jadi sekarang dia nggak lagi 3 atau 1, tapi dia adalah penjumlahan dari 3 dan 1, yaitu 4 ya. Oke. Jadi kita udah dapat dua elemen di outputnya, 3 sama 4 gitu ya.
Nah, terus kita ke bagian bawah kirinya. Ada 5 di sini. Tapi kalau kita lihat di root yang kedua, ya, dia nggak ada elemen kan di bagian bawah kirinya. Oke. Nah, karena ada salah satu aja yang dia nggak ada elemen, maka ingat yang tadi aku sampaikan, kita kembalikan yang ada elemennya aja, gitu ya. Maka sebenarnya di codingan kita dia akan mengembalikan si base case yang ini, teman-teman. Ini aku coba ke sini. Nah, dia akan mengembalikan base case yang ini, aku hapus dulu ya. Dia akan mengembalikan base case yang ini, teman-teman. Oke, jadi karena di root 2 itu nggak ada, ya udah kita return root 1 kayak gitu ya. Oke, maka nanti di outputnya itu akan ada tetap 5 di sini ya. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu ya, setelah di 5 itu selesai gitu ya, explore ya, kan kita perlu ke bagian bawah kirinya lagi kan ya, di root 1. Oke, jadi kalau aku coba ke codingan yang tadi, ini ke sini ya. Jadi kan kita udah dapat yang di sini ya. Jadi di output udah dapat yang kotak-kotakin ini ya. Nah, setelah itu dari yang bawah kiri di 5 yang di root 1 ini itu kan kita explore juga kan ya, karena kan ini root 1 left. Oke. Nah, ternyata di situ dia nggak ada ini, nggak ada elemen. Nah, begitupun di bagian bawah kanannya dia juga nggak ada elemen, ya nggak? Nah, karena di keduanya itu nggak ada elemen ya, maka dia akan mengembalikan apa? Root 1 kan ya, yang tadi aku bilang, ya nggak? Berarti bagian bawah kirinya itu dia akan nol gitu ya. Bagian bawah kanannya di output juga akan nol. Kayak gitu, teman-teman. Dan terus gitu ya sampai selesai. Oke. Jadi ini kalau misalkan aku coba balik ke codingannya, maafin aku hapus dulu ya. Jadi ini yang garis di codingan aku hapus biar teman-teman bisa lebih jelas ketika melihat codingannya. Nah, jadi kalau kita ada define fungsi rekursifnya, ya udah kita tinggal gini aja. Jadi return dari si DFS ya root 1 gitu ya, koma root 2 gitu ya. Jadi ini kalau aku coba run, apakah berhasil? Kita coba lihat bareng-bareng ya. Nah, oke, accepted. Kita coba cek apakah dia berhasil accepted juga di lead code-nya dan apakah dia beat 100%. Nah, dia beat 100%, teman-teman. Yeay. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video berikutnya.